Minute to Better Life. Orang tua yang benar akan mendidik anak-anak kebenaran hidup dengan dasar pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan. Oke? Jumpa kembali di MT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu dengan judul kemegahan pola hidup baru dengan prioritas keselamatan akhirat. Judulnya gitu. Jadi kemegahan untuk pola hidup yang baru dengan prioritas keselamatan akhirat. Jadi ada perbedaan teman-teman. Nah, ini untuk lebih mendalami ini coba saya dapat impresi dari Hagai, kitab Hagai teman-teman, kitab Hagai pasal 2 ayatnya 1 sampai 10. Ayatnya 1 sampai 10. Nah, ini mulainya sebenarnya dari 1A karena 1A dibagi sama 1B gitu. Cuman saya langsung baca ke 1B aja teman-teman. Jadi kitab Hagai pasal 2 teman-teman ayatnya 1B. Judulnya teman-teman, judul perikopnya kemegahan bait suci yang baru, kemegahan bait suci yang baru gitu. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Jadi jadi ceritanya bupati Yehuda itu si Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak sebagai imam besarnya kedatangan Nabi Hagai teman-teman. Nabi Hagai datang dan terus katakan, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahan semula? Jadi maksudnya Nabi Hagai waktu itu dia nunjuk tempat ibadah, tempat ibadah baitnya Tuhan gitu. Ya maksudnya jadi masihkah adakah di antara kamu yang telah melihat ya bait Tuhan ini gitu dalam kemegahannya semula. Jadi mungkin dalam arti kata Nabi Hagai lihat ini kok bangunannya udah nggak terpelihara gitu. Padahal kalau saat awalnya kan megah sekali gitu. Seolah-olah begitu teman. Dan bagaimana kan kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Jadi bangsa-bangsa itu sudah seolah-olah meninggalkan kemegahan dari si bait suci untuk Tuhan yang itu teman-teman. Jadi udah nggak diperhatikan gitu. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam itu. Jadi Tuhan mulai tegaskan di situ, bekerjalah sebab Tuhan ini menyertai kamu gitu, menyertai mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah Tuhan ikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan roh Tuhan tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Nah Tuhan katakan seperti itu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit, bumi, laut dan darat gitu. Tuhan katakan seperti itu. Tuhan akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka Tuhan akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan
Firman Tuhan semesta alam katakan seperti ini. Rumah ini dalam arti kata bait-baitnya Tuhan ya teman-teman. Ini bukan rumahnya pribadi manusianya gitu. Ini bait Tuhannya itu seolah-olah Tuhan akan goncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka Tuhan akan memenuhi bait Tuhan ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam katakan seperti itu gitu. Nah, kepunyaan Tuhanlah perak dan kepunyaan Tuhanlah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan katakan begitu. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah ini teman-teman, ini coba teman-teman renungin bahwa apa yang disebut bait Allah ini, tempat rumah Tuhan ini. Kalau cerita di perjanjian lama teman-teman, itu kan bentuknya benar-benar berbentuk tempat ibadah gitu. Tapi kalau kita bicara zaman sekarang, zaman kita ini sudah ada di dalam perjanjian baru, ya bait Tuhan itu ada di dalam kita gitu. Jadi diandai-andai seolah-olah Nabi Hagai itu memberikan saran kepada kita, sharing kepada kita bahwa ya apakah kita pernah koreksi kita gitu. Apakah kita pernah mengoreksi bait Tuhan di dalam kita, atau jangan-jangan ada sebagian teman-teman yang belum tahu bahwa kita ini adalah rumahnya Tuhan, baitnya Tuhan gitu. Jadi tidak terawat. Nah Tuhan katakan sebenarnya kalau dari ciptaan awalnya Tuhan, yang namanya manusia itu kan terdiri dari tiga teman-teman, dari tiga dimensi itu, dari tiga unsur, bahwa ada tubuh, jiwa, sama roh. Nah waktu ciptakan roh yang ada di dalam kita itu adalah kan tempatnya roh Tuhan gitu, tempatnya Tuhan di dalam roh kita. Nah waktu kita Tuhan ciptakan ini kan pasti kan dalam kondisi yang bagus teman-teman, yang wadahnya itu bagus. Tapi kadang-kadang ada orang teman-teman yang tidak belum mengerti akan bahwa di dalam kita ini ada tubuh, jiwa, dan roh. Teman-teman hanya mengenalnya tubuh dan jiwa saja. Orang dunia mengenal itu teman-teman, hanya tubuh dan jiwa. Kita banyak orang dunia tidak mengenal bahwa ada dimensi roh di dalam kita gitu, di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh dan jiwa kita itu ada roh itu. Nah, waktu Tuhan awalnya bentuk wadah roh ini kan bagus teman-teman. Kalau Tuhan katakan di situ megah gitu, dari awalnya itu megah. Tapi karena kita tidak piara roh kita, akhirnya rohnya jadi nggak keruan, jadi kacau, nggak keruan gitu. Nah ini Tuhan ingatkan bahwa apakah kita, Nabi Hagai ingatkan, Tuhan ingatkan melalui Nabi Hagai gitu. Nah untuk kita juga, apakah kita sudah koreksi diri? Apakah kita sudah mengenal dan mengerti bahwa di dalam kita itu ada roh gitu, ada roh kita, di mana roh kita itu adalah rumahnya Tuhan gitu. Rumahnya Tuhan di dalam kita ya di dalam roh kita gitu. Nah ini dicamkan yang itu nomor satu. Nomor duanya, apakah kita sudah benar-benar benahi roh kita gitu, supaya roh Tuhan itu benar-benar nyaman tinggal di dalam roh kita. Nah, kalau roh kitanya kotor gitu, nggak terawat, lah bagaimana Tuhan mau tinggal di dalam roh kita gitu, kalau kitanya seperti itu gitu. Nah untuk bisa membersihkan roh kita, ya kembali lagi Tuhan sudah guidance gitu ya, tubuh kita harus bisa belajar hidup yang benar gitu. Yang namanya jiwa kita, pikiran perasaan kita yang liar ini, kita juga mesti benar dalam arti kata ya kita mesti ngikutin apa perintah peraturan firman gitu, harus seperti itu, baru namanya jiwa kita udah benar. Nah kalau kita sudah benar-benar bisa hidup dengan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, tubuh yang benar, jiwa yang benar, otomatis di situ akan ada pengenalan pengertian lebih lanjut bahwa di dalam kita ini ada roh, di mana roh kita itu ya diisi oleh roh Tuhan. Nah berarti waktu kita mulai mengerti bahwa di dalam roh kita ada roh Tuhan, berarti kan bagaimana caranya kita menjaga supaya roh kita ini ya juga sehat teman-teman. Jadi kita bagaimana memiliki tubuh, jiwa, dan roh kita yang sehat. Nah tadi katakan kalau bicara tubuh yang sehat adalah tubuh yang diatur jiwa, dengan jiwa itu
perintah peraturan Tuhan gitu. Jadi jangan seperti seenaknya kita, pikiran perasaan kita, kehendak kita saja, nggak bisa gitu. Jiwa kita itu adalah perantara dari roh ke tubuh atau tubuh ke roh gitu. Jadi waktu jiwa ini benar gitu, benar seperti yang firman perintah peraturkan, otomatis si tubuh ini jadi benar dan sehat. Jiwanya benar dan sehat, nah otomatis akan memerintah tubuhnya juga benar dan sehat gitu. Nah, waktu tubuh dan jiwa ini sehat, ya tinggal sisakan rohnya. Bagaimana roh ini sehat? Ya pikiran, perasaan, kehendak di dalam jiwa ini harus dirubah dulu, teman-teman. Kalau memang ini sudah pengenalan pengertian akan firman sudah maksimal gitu, udah dalam sekali, di sini pasti yang namanya roh kita ini akan dihidupkan. Nah, caranya menghidupkan roh kita itu ya berarti yaitu apapun juga dalam hidup kita bisa nggak jalan hidup di dalam jalannya firman Tuhan gitu, perintah peraturan Tuhan, janji-janji Tuhan. Nah, kita bisa hidup dalam situ sih, dalam menghidupi firman itu enggak gitu. Nah, waktu kita menghidupi firman itu, kalau tanpa kita mengaktifkan roh Tuhan di dalam roh kita, rasanya mustahil, teman-teman, untuk mampu bisa bagaimana menggerakkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Terlalu sulit, karena tanpa roh Tuhan, jangankan melakukan firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan pun tidak mudah, teman-teman. Kita cuma bicara sebatas kemampuan kita percaya Tuhan, oke, itu masih ada di kemampuan kita. Bahkan Tuhan malah bebaskan gitu untuk kita pilih mau pilih Tuhan atau tidak, itu kan Tuhan bebaskan. Berarti tinggal masalah yang mau atau enggak gitu. Kalau kita mau percaya Tuhan, ya berarti kita harus mulai mencari Tuhan. Nah, mencari Tuhan itu berarti mulai mengenali Tuhan. Nah, mengenali Tuhan itu tidak lepas dari ya firman Tuhan gitu. Bagaimana mengenali firman Tuhan. Nah, setelah kita mau percaya dan mau mengenal firman Tuhan, nah waktu kita mengerti saja udah butuh roh Tuhan. Roh Tuhan yang bisa membuat kita mengerti apa sih ya perintah peraturan yang Tuhan mau gitu. Jangan sampai dari sisi pikiran, perasaan, dan kehendak kita, firman Tuhan adalah jiwanya Tuhan, berarti pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Nah, ini untuk mengerti pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan aja udah tidak mudah, teman-teman, kalau kita tidak mempunyai roh Tuhan yang menguatkan, yang sebagai sumber kuasa untuk dapat mengerti gitu. Nah, waktu melakukan firman Tuhan lebih-lebih lagi, teman-teman, lebih sulit lagi. Kalau roh Tuhan tidak dihidupkan, terlalu sulit untuk kita berani atau mampu melakukan firman Tuhan gitu. Karena firman Tuhan umumnya irasional gitu, tidak umum seperti yang dunia ada. Begitupun juga waktu melakukannya, kalau tidak ada kekuatan supranatural, itu juga susah, teman-teman. Untuk melakukan firman Tuhan itu butuh kekuatan supranatural yang dari Tuhan gitu. Nah, dari Tuhan itu ya lewat roh Tuhan di dalam roh kita itu. Jadi kembali lagi, kalau bicara di sini judulnya kemegahan pola hidup baru, kemegahan pola hidup baru dengan prioritaskan keselamatan akhirat. Pola hidup yang baru ini, pola hidup baru dalam arti kata di kitab Hagai pasal 2:1-10 itu bicara bait Tuhan gitu. Jadi hidup baru itu bagaimana caranya kita mengerti bahwa di dalam kita itu ya ada bait Tuhan gitu. Nah, ini aja banyak orang dunia tidak mengenal, tidak mengerti. Bahkan orang yang percaya Tuhan, orang yang sudah mengenal firman Tuhan pun sekalipun gitu, ya tetap kadang-kadang tidak mengerti harus bagaimana gitu. Harus bagaimana caranya benar-benar kita benar-benar berfungsi sebagai bait Tuhan gitu, yang megah, yang Nabi Hagai diminta Tuhan kan begitu. Jadi bagaimana caranya membuat bait Tuhan di dalam kita itu harus megah gitu. Nah, ini kunci dari sharing hari ini ya seperti ini, teman-teman. Nah, ini saya coba kitab Hagai pasal 2 ayat 1:10, 1b sampai 10 sudah saya bacakan. Nah, saya coba masuk ke draft di catatan notes-nya saya gitu, yang terjadi dalam hidup saya gitu. Jadi kalau saya lihat awalnya gitu, Tuhan kehendaki kehidupan kita itu dengan pola hidup yang baru, di mana pola yang baru harus menghancurkan pola hidup yang lama.
pola hidup lama kita yang dulu gitu dengan hadapi banyak permasalahan. Jadi untuk mendapatkan perubahan pola hidup yang baru tidak ada cara lain teman-teman. Pasti permasalahan akan datang gitu. Bahkan bukan cuma kebenaran, bisa saja Tuhan yang mendatangkan permasalahan itu gitu. Nah tujuannya bagaimana caranya untuk apa? Jadi dengan datangnya permasalahan itu ya akhirnya kita benar-benar berseru-seru kepada Tuhan, benar-benar kita mengandalkan Tuhan. Nah waktu kita berseru-seru mengandalkan Tuhan, otomatis pola hidup lama kita akan berubah teman-teman. Karena pola hidup lama kita sudah dianggap tidak mumpuni lagi, tidak mampu untuk bisa bertahan hidup dengan pola hidup yang lama gitu. Nah akhirnya dimulai bagaimana kita mengenal pola hidup yang baru. Jadi sekali lagi permasalahan teman-teman apabila kita bisa tanggapi secara positif, apabila permasalahan itu ditanggapi secara rohani, bukan duniawi, bukan negatif gitu. Permasalahan itu adalah salah satu alat bagaimana untuk merubah pola hidup lama kita menjadi pola hidup baru gitu. Jadi kita jangan terlalu anti dengan permasalahannya. Yang kita mesti hati-hati itu setelah timbul permasalahan kita ambil langkah apa. Kalau kita timbul permasalahan ambil langkahnya, kita pilih langkah cara-cara dunia, mungkin permasalahan itu akan membawa kehancuran kita. Tapi kalau kita misalnya pilihnya penyelesaian permasalahan itu dengan cara rohani, justru permasalahan ini adalah alat atau kendaraan gitu ya untuk bisa membawa kita ke dalam pola-pola hidup baru yang Tuhan kehendaki gitu. Ini kuncinya ini teman-teman. Jadi banyak bedanya antara orang duniawi dengan orang rohani itu seperti itu. Waktu menghadapi masalah, orang duniawi itu akan terpuruk jatuh gitu. Tapi kalau orang rohani waktu ngadepin masalah itu malah tambah kuat teman-teman. Meskipun waktu ngadepin masalahnya ya setengah mati gitu, bukan yang nggak setengah mati. Justru itu proses, bagaimana proses ujian cobaan hidup itu terjadi lewat permasalahan itu. Nah sehingga akhirnya semua permasalahan itu orang rohani bisa anggap bahwa itu bukan bukan masalah gitu, tapi itu permasalahan itu berubah menjadi rintangan. Karena apa? Karena memang setiap masalah itu akan menjadi satu rintangan bagi orang rohani, orang yang mau mengandalkan Tuhan itu sebagai ya proses gitu, proses untuk naik level baik dalam hal kedalaman pengertian akan firman atau naik level dalam hal iman teman-teman. Bagaimana kita beriman untuk beriman lebih kepada Tuhan dengan cara ya seperti itu teman-teman. Bagaimana menaikkan level iman itu dengan timbul permasalahan itu. Jadi permasalahan itu adalah malah alat atau kendaraan kita untuk naik lebih tinggi lagi seperti yang Tuhan inginkan sampai kita mendapatkan pola hidup yang baru teman-teman. Pola hidup yang baru, pola hidup yang dengan menjalani hidup di dalam firman-Nya, perintah peraturan Tuhan, yang mengharapkan janji-janji Tuhan teman-teman. Itu yang pola hidup baru seperti itu. Dan targetnya itu ya keselamatan akhirat, bukan cuma kesusahan duniawi. Kesusahan duniawi itu hanya sebagai bonus saja gitu. Saya pernah sharingkan dulu keselamatan kesusahan duniawi itu hanya acarnya gitu. Kalau yang namanya keselamatan akhirat dan main course makanan utama kitanya adalah keselamatan akhirat. Acarnya adalah ya kesusahan duniawi gitu. Nah ini nanti pengenalan pengertian seperti ini akan teman-teman rasakan sendiri, akan timbul sendiri setelah teman-teman mendapatkan pengenalan pengertian firman yang lebih dalam lagi teman-teman. Nanti satu saat teman-teman akan ngerti gitu. Ada saat waktu Tuhan ini di notes ya, ada saat waktu Tuhan timbulkan banyak masalah dan ada waktu Tuhan selesaikan permasalahan. Jadi kalau kita lihat pola kerja Tuhan, pola kerja itu seperti itu teman-teman. Jadi Tuhan itu bisa datangkan permasalahan. Jadi ada saat Tuhan datangkan permasalahan, tapi juga ada saat Tuhan juga beresin permasalahan itu gitu. Jadi ya karena Tuhan bertanggung jawab terhadap kita, bertanggung jawab terhadap permasalahan yang didatangkan kepada kita gitu. Karena sasaran Tuhan kan bukan untuk menghukum kita dengan permasalahan teman-teman, tapi Tuhan datangkan permasalahan adalah untuk untuk perubahan gitu, untuk perubahan pola hidup lama menjadi pola hidup baru yang sesuai kehendak Tuhan gitu. Ini jadi teman-teman mesti artikan bahwa jangan takut teman-teman. Ada saat
waktu Tuhan timbulkan banyak masalah, dan ada waktu Tuhan selesaikan permasalahan gitu. Jadi Tuhan yang datangkan masalah, tapi juga Tuhan yang menyelesaikan masalah gitu. Yang pasti Tuhan kehendaki saat permasalahan ada, kita harus anggap sebagai rintangan yang akan kita hadapi dengan cara-cara Tuhan dan hadapi bersama Tuhan gitu. Jadi yang Tuhan mesti apa? Yang kita mesti ngerti, yang harus ngerti gitu, bahwa waktu permasalahan datang itu kita jangan anggap masalah gitu. Yang waktu permasalahan itu datang, yang kita harus anggap bahwa itu rintangan yang harus dilalui dengan jalan-jalan Tuhan, dengan petunjuk Tuhan gitu, melalui firman-firmannya, dan juga apa ya, mesti dengan mengandalkan Tuhannya gitu. Nah, mengandalkan Tuhannya yang tadi katakan awal, yang harus bagaimana menghidupkan roh Tuhan di dalam kita. Kita ini benar-benar sudah diuntungkan loh teman-teman, dibanding cerita-cerita yang terjadi di perjanjian lama gitu. Seperti zamannya Nabi Musa, itu kan Tuhannya belum ada di dalam manusia gitu, masih belum di dalam orang, jadi masih di luar orang gitu. Tapi kalau dengan zaman sekarang, Tuhan itu sudah ada di dalam kita. Jadi kalau bahasa Nasrani nyebutnya Roh Kudus, kalau bahasa orang Muslim teman-teman sharingkan gitu, yang Muslim sebutnya Nur gitu. Jadi kita mesti sadar bahwa kita butuh firman Tuhan. Yes, kita memang benar-benar butuh firman Tuhan. Tapi juga kita harus hidupkan roh Tuhan, teman-teman. Kita harus hidupkan roh kudus atau nur tersebut gitu. Ya, sebagai yang tadi dikatakan, sebagai bimbingan Tuhan gitu. Roh Tuhan ini akan membimbing kita dalam hal pengertian gitu, pengertian akan perintah-perintah Tuhan dan janji-janji Tuhan, rancangan serta kehendak Tuhan. Ini kalau tanpa roh Tuhan ini kacau nih teman, bisa kacau sekali gitu. Kita bisa tetap bisa tetap tidak hidup tidak sesuai dengan pola baru yang Tuhan harapkan gitu. Ini gitu. Nah, begitupun juga waktu melakukannya, teman-teman. Apabila kita tidak mengandalkan roh Tuhan di dalam kita, itu juga mustahil kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan rancangan untuk kita gitu. Jadi kembali lagi, bagaimana sih caranya lewat permasalahan ini kita bisa tetap hidup di jalannya firman Tuhan, perintah peraturan Tuhan, dan kita juga bisa hidup dengan menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, sehingga kita hidup di jalan Tuhan dan juga bersama Tuhan itu. Maksudnya gitu teman-teman. Hal inilah yang menyebabkan perubahan pola hidup lama kita yang dengan dasar jiwa sendiri berubah menjadi dengan firman Tuhan yang dengan dasar andalkan kekuatan dari sendiri atau orang lain, menjadi dengan andalkan kekuatan Tuhan melalui roh Tuhan tersebut gitu. Jadi maksudnya gini teman-teman. Jadi waktu pola hidup kita yang lama gitu, kita kan masih tetap bagaimana cara mengatasi permasalahan itu dengan pola-pola pikir kita, dengan pola-pola perasaan kita, dengan pola-pola kehendak kita, dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, dengan mengandalkan teman-teman yang lain, keluarga yang lain, atau orang-orang lain lah, intinya manusia gitu, mengandalkan manusia. Nah, pola baru Tuhan kan terbalik teman-teman. Pola baru Tuhan itu, Tuhan pengen yang tadinya pikiran perasaan kehendak kita manusia gitu dirubah menjadi pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu. Nah, pikiran perasaan kehendak Tuhan ini ada di firman teman-teman. Jadi waktu kita melakukan firman adalah yang melakukan pikiran perasaan dan kehendak Tuhan gitu. Itu pasti seperti itu. Dan dalam hal pengandalan, Tuhan tidak ingin kita mengandalkan diri kita sendiri atau orang lain atau manusia lain gitu. Tapi Tuhan pengen kita mengandalkan Tuhan benar-benar gitu. Jadi kita ini benar-benar teman-teman, kalau ikut Tuhan itu seperti kita percaya nggak percaya, karena memang pola kerja Tuhan itu irasional gitu. Kita ini benar-benar bagaimana yang saya pernah sharingkan terdahulu, bagaimana menjadi sarung tangan di mana tangannya Tuhan, tapi sukses gitu. Jadi bagaimana caranya kita sukses dengan pola firman Tuhan, bagaimana kita hidup dengan pola-pola firman Tuhan, dan bagaimana kita hidup dengan kekuatan Tuhan, tapi kita sukses. Orang dunia menilai bahwa kita ini sukses, padahal di dalam pribadi kita tidak merasa sukses teman-teman. Kita malah merasa important gitu ya, nggak bisa apa-apa. Kita ini seolah lemah sekali, karena memang kita tahu bukan kita adalah cuma sarung tangannya, bukan tangannya gitu. Tapi orang dunia
tidak mengerti itu gitu. Orang dunia itu tidak mengerti bahwa di dalam sarung tangan itu ada tangan Tuhan gitu. Orang dunia itu menilai bahwa ya sarung tangannya kan kita gitu. Kita yang dipakai sama Tuhan sebagai sarung tangan. Orang dunia tidak mengenal bahwa di dalam sarung tangan itu adalah ada tangan Tuhan yang bergerak gitu. Nah, ini bedanya gitu teman-teman. Jadi tinggal kita masalahnya kalau belum mengerti, kita jadi akhirnya nggak terima tuh teman-teman. Tidak bisa nerima bahwa kok kita bodoh banget, tapi kenapa orang lain bisa ngomong saya hebat, saya itu jadi saksi untuk mereka bahwa Tuhan itu ada dalam kita. Nah, tujuannya gitu teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita pribadi merasa bahwa kita ini tidak bisa apa-apa karena sarung tangan gitu. Tapi bagaimana caranya orang-orang awam, orang-orang dunia, orang-orang di luar kita tahunya bahwa kita ini hebat gitu. Itu bedanya orang yang hidup dengan pola firman, dengan kekuatan roh Tuhan gitu. Ya dengan orang dunia yang tidak mengandalkan firman dan tidak mengandalkan roh Tuhan gitu. Jadi akhirnya manusia dunia itu menilai bahwa kita ini sukses, hebat banget gitu. Nah, tapi waktu kita dalam kondisi yang orang dunia anggap sukses itu, ya justru kita mesti ingatkan ke mereka bahwa kita bisa sukses bukan karena kita sendiri, ya kita jadi kesaksian ujung-ujungnya gitu. Kita bersaksi bahwa kita bisa hebat ini bukan karena sarung tangannya, tapi karena tangannya gitu. Nah, ini yang kita saksikan menjadi alat Tuhan. Nah, waktu kita seperti ini, justru bagaimana caranya kita pribadi sebagai manusia menjelaskan ke sesama kita bahwa bukan kekuatan sarung tangan yang bisa buat berhasil, tapi kekuatan tangannya. Itu kita sampaikan ke mereka gitu, ke sesama kita. Nah, waktu kita melakukan itu, Tuhan bangga sekali. Tuhan itu malah mengagungkan kita gitu. Jadi bagaimana caranya Tuhan merasa hebat banget ini. Ya anak gua hebat banget nih, hamba gua gitu, seperti itu loh. Jadi bagaimana caranya kita bersaksi untuk sesama kita bahwa ya Tuhan itu hebat gitu, Tuhan itu agung, Tuhan itu besar gitu, lewat kehidupan kita. Nah, tapi di dalam diri kita sendiri Tuhan taruhin seolah-olah pengenalan pengertian bahwa ya bukan kita loh, itu lu sarung tangan gitu, bukan tangannya gua gitu kata Tuhannya, sarung tangannya lu gitu. Tapi orang dunia karena tidak mengenal ini, prinsip ini, akhirnya orang dunia menilai bahwa ya sarung tangan ini ya yang hebat gitu loh. Ya nggak apa-apa gitu. Justru itu satu cara bagaimana supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu jadi akhirnya mengenal Tuhan gitu lewat kehebatan kita. Jadi kalau buat saya pribadi, sebenarnya kalau memang Tuhan bisa beri saya atau beri teman-teman satu kesuksesan duniawi, kalau memang kesuksesan duniawi itu sudah kita kenali dan mengerti kebenarannya gitu, akhirnya kesuksesan duniawi itu adalah sebagai alat bagaimana untuk untuk menjadi saksi bahwa ya kita ini hebat gitu. Nah, kalau orang dunia kan cuman melihatnya dua teman-teman, bagaimana urusan tubuhnya yang kelihatan dan jiwanya. Nah, ini yang kalau kita memang sudah bisa alami kesuksesan duniawi, itu mudah teman-teman, karena sesama kita akan melihat itu gitu. Orang yang belum terlalu dalam mengerti akan firman Tuhan, ya pasti ngelihatnya wujud luarnya. Waduh, ini orang kok hebat banget ya, orang ini kok umur segini masih gagah banget, masih sehat banget, masih kuat banget. Ini orang kok hebat banget, kekayaannya begini-begini. Orang dunia akan menilai begitu teman-teman. Padahal kita yang sudah lebih mengerti firman Tuhan, bukan itu loh, target kita bukan itu gitu. Ya itu cuman kita kesuksesan duniawi itu hanya akan dijadikan satu alat promo untuk ya bagaimana orang-orang bisa menggabungkan Tuhan gitu. Bagaimana Tuhan bisa diagungkan melalui kesaksian hidup kita. Intinya itu teman-teman. Pola hidup baru dengan lebih dalam mengenal dan mengerti firman yang membuat kita hidup dengan pola yang Tuhan rancangkan dan kehendaki, yang berujung kepada target dan parameter prioritas hidup dunia atau akhirat gitu. Jadi maksudnya kalau kita sudah bicara mengenal pola-pola hidup baru, kita akan tahu bahwa bedanya target dan parameter kita itu berubah teman-teman. Jadi hidup ini bukan targetnya dan parameternya adalah sukses duniawi, tapi kita lebih mengacu kepada keselamatan akhiratnya gitu. Nah,
awalnya sih mungkin kita bisa ya ikut Tuhan itu seolah-olah pengen dapatkan prioritas satunya, targetnya gitu. Target dan parameternya adalah bagaimana ingin mendapatkan sukses duniawi. Dan Tuhan biasanya diemin kok teman-teman, dibiarin dulu gitu. Sampai kita mengenal mengerti, akhirnya kita siap gitu menghadapi permasalahan. Nah, waktu kita menghadapi permasalahan, kesuksesan dunia itu terkesan jauh banget dari hidup kita, teman-teman. Ya, timbulnya itu dari jauhnya kita dari sukses duniawi, timbul pengenalan pengertian yang dalam akan keselamatan akhirat. Nah, setelah kita mengenal keselamatan akhirat inilah baru kita ditarik kembali untuk bisa mendapatkan sukses duniawi. Asalkan yang tadi saya katakan, kita bukan show force untuk hebatnya kita, tapi kita justru show force ke sesama kita bahwa hebatnya Tuhan itu seperti itu gitu loh. Jadi kita sebagai sarung tangan yang impoten, yang tidak punya tenaga, tidak punya kemampuan segala macam, tapi kita bisa berhasil. Nah ini Tuhan itu begitu, yang dalam bahasa rohani yang lain disebutnya ya kita hidup mengandalkan kasih karunia Tuhan. Ya ini teman-teman. Jadi bagaimana kita hidup seperti sarung tangan bagi diri kita sendiri, tapi bagi orang-orang yang melihat kita, orang dunia melihat kita ini hebat banget gitu, dianggapnya sarung tangannya. Nah, waktu kita diisi tangan Tuhan di dalam sarung tangan kita, wah ya apa aja juga bisa terjadi teman-teman, karena Tuhan itu kan geraknya dengan kuasa supranatural dan memang irasional, bisa mujizat banyak terjadi teman-teman. Ini yang diharapkan seperti itu gitu. Pengenalan dan pengertian firman yang membuat kita lebih memilih itu prioritas hidup baru dengan dasar dari melakukan firman, sehingga arahnya kepada mencari keselamatan hidup di akhirat yang kekal dan surga. Nah itu setelah ada kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan, kita akhirnya tahu bahwa sasaran hidup kita itu prioritasnya itu adalah keselamatan akhirat gitu. Adapun kesuksesan duniawi itu sih bonus aja, yang tadi saya katakan main course-nya gitu, makanan utamanya adalah keselamatan akhirat. Adapun bonusnya adalah acarnya gitu. Ya, acar untuk promo ke sesama kita yang belum mengerti firman Tuhan, bahwa ya kalau ikut Tuhan seperti ini gitu. Nah, waktu kita promo seperti bahwa kita ini hanya kemampuannya sarung tangan bukan tangan, justru Tuhan di langit gitu, Tuhan di surga yang sangat bangga sekali dengan kita. Nah, kita jadi akhirnya ujung-ujungnya tidak mengharapkan kebanggaan dari mata manusia, tapi yang kita harapkan itu adalah Tuhan yang bangga ke kita, bukan manusia bangga ke kita. Nah ini juga hati-hati lagi teman-teman, jangan sampai kita dianggap oleh dunia sarung tangan yang hebat sekali, malah kita jadi membanggakan diri, Tuhannya malah disembunyikan. Nah ini kan jangan sampai terjadi gitu. Oleh karena prioritas keselamatan akhirat ini yang membuat pola hidup kita yang baru, berbeda dengan orang dunia pada umumnya, di mana orang-orang dunia lebih prioritaskan kesuksesan duniawi yang fana saja. Nah ini bedanya gitu teman-teman. Jadi setelah kita mendapat kedalaman pengertian firman Tuhan, setelah kita bergaul intim dengan roh Tuhan di dalam kita gitu, ya kita otomatis Tuhan kasih pengertian yang dari Tuhan bahwa ya hidup itu sebenarnya seperti itu gitu. Jadi hidup yang Tuhan inginkan dengan pola baru itu adalah hidup yang dengan mengharapkan, mentargetkan, parameternya, target dan parameternya adalah bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat yang kekal itu teman-teman. Nah, adapun kesuksesan duniawinya adalah yang setelah itu gitu. Nah, masalah sukses, ukuran sukses itu ya kembali ke Tuhan lagi, itu kan hak pribadi Tuhan, privilege-nya Tuhan itu. Bagaimana orang ini sukses duniawinya dengan level 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu tergantung dari kebutuhan yang Tuhan inginkan melalui kita, di mana kita sebagai alatnya saja. Jadi ukurannya bukan itu teman-teman. Nanti orang yang sudah dengan pola hidup baru itu akan parameternya, target dan parameter itu adalah hidup dengan damai dan sejahtera. Jadi kalau hidup dengan damai sejahtera itu, apapun yang dialami dalam kehidupan di dunia ini, ya tetap mereka akan dapatkan damai sejahtera yang dari Tuhan gitu, yang tidak bisa di-compare dengan sukacita atau segala macam yang parameternya, targetnya duniawi itu beda sekali. Pagi ini saya coba sharing seperti ini teman-teman. Jadi saya kembalikan lagi kemegahan pola hidup baru, maksudnya kita hidup baru kita itu ya dengan prioritas keselamatan akhirat, bukan kesuksesan duniawi. Mungkin cukup gini teman-teman. Nanti untuk pembahasan yang lain kalau mau lebih detail, coba nanti saya bawakan dalam bentuk sharing-sharing yang lain teman-teman. Hari ini saya bicara cuma ingatkan aja bahwa kita ini
apabila sudah mengenal mengerti firman Tuhan adalah sarung tangan Tuhan, di mana tangannya Tuhan, sehingga kita harus jangan bersombong diri bahwa ini sukses karena kita semua. Oke, see you, bye bye.